Shalom Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk beribadah doa malam 13 Januari 2021. Kita tetap persiapkan hati kita untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Pujian ini ya Bapa membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin membawa ibadah kami, doa kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya berkenan kepadamu. Hati kami yang kami bawa Tuhan, dalam perjalanan hidup kami Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang indah bagi Engkau Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu, hanya berhiaskan kekudusan. Yesus, layakan kami ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Kami rindu ada di hadirat-Mu,
Engkau. Haleluya. Biar namamu yang kami angkat, Yesus. Ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah Yesus. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami malam hari ini memuji namamu, mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah, ya Yesusku. Hanya namamu saja ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Allahku. Ditinggikanlah namamu, dimuliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Bapa. Yesus, ditinggikanlah Engkau Bapa. Syukur kami Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat pujian ini, kita katakan hanya Dia yang kudus, Dia yang layak ditinggikan. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami ingin teduhkan hati dan jiwa kami, Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh semakin merubah hidup kami, pikiran kami ya Tuhan, menjadi serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Menyenangkan-Mu ya Bapa.
dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan-Mu. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami kembali mengikuti ibadah doa malam. Syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih berikan kami kesehatan, di mana Tuhan masih berikan kami kekuatan, di mana Tuhan masih berikan kami kesempatan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada.
yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini, di mana kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita masih bisa ikut di dalam ibadah doa malam ini. Ini adalah satu hal yang kita syukuri di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan terus memberikan kekuatan bagi kita, untuk memberikan semangat bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Adapun kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana saya mengambil temanya adalah hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Yang saya ambil dari ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat firman Tuhan ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang dikasihinya adalah Timotius. Ini adalah surat pertamanya kepada Timotius, yang kalau kita lihat di dalam bagian keempat ini, di mana di sini Rasul Paulus memberikan suratnya kepada Timotius karena pada saat itu mereka sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kalau kita baca dari 1 Timotius 4 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, di mana di sini surat Rasul Paulus kepada Timotius bahwa bagaimana mereka berjuang supaya mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Nah, di dalam ayatnya yang ke-10 ini, maka di sini dikatakan tadi bahwa itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Berjuang. Kata berjuang ini bukan kata yang artinya bukan kata yang tidak pernah kita dengar. Tetapi kata berjuang ini adalah kata yang sudah sering kita dengar. Baik lewat khotbah-khotbah atau mungkin lewat puji-pujian. Ini sudah kata yang tidak asing lagi yang kita dengar. Tapi ini adalah kata yang sering kita dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam khotbah, yaitu berjuang. Maka di dalam tema pada malam hari ini adalah hidup adalah perjuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Untuk mencapai suatu kesuksesan,
untuk mencapai suatu kemenangan itu harus ada perjuangan. Orang tidak akan bisa menang, orang tidak akan bisa sukses tanpa adanya perjuangan. Seorang pelari untuk mencapai suatu kemenangan, dia harus berjuang, Bapak Ibu. Dia harus berjuang. Perjuangannya seperti apa? Dia harus berlatih tiap hari. Dia berlatih. Pagi hari dia berlatih. Sore hari dia berlatih. Dia melatih dirinya. Supaya apa? Supaya dia akan memperoleh kemenangan saat dia nanti di dalam suatu pertandingan. Nah, berarti hanya itu bukan hanya latihan lari. Tapi banyak hal-hal yang harus dia perjuangkan. Banyak hal yang harus dia lakukan supaya dia bisa mencapai suatu kemenangan. Seorang pelari juga menjaga dirinya supaya dia juga tetap sehat, supaya dia juga tetap kuat, supaya dia juga tidak sakit. Maka dia juga akan berjuang untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya. Bahkan dia juga akan berjuang di dalam pola makannya, Bapak Ibu. Jadi seorang pelari itu, dia tidak akan sembarang makanan. Misalnya dia makan yang berlemak, dia makan yang berkolesterol, dia nggak makan itu. Walaupun mungkin kita tawari dengan makanan-makanan yang enak, pasti kalau namanya seorang pelari, dia tidak akan mau makan itu. Maka tidak pernah ada saya melihat seorang pelari itu badannya gendut. Tidak pernah ada seorang pelari itu kalau dia itu suka makan. Tidak pernah saya melihat seorang pelari seperti itu. Pasti seorang pelari itu pasti itu badannya itu ideal, tinggi dan juga berat badannya. Pasti ideal. Nah, kalau badannya gemuk, mana mungkin dia bisa berlari. Lari 200 meter, jangankan lari 200 meter. Lari 10 meter pun dia udah ngos-ngosan, Bapak Ibu. Nah, jadi seorang pelari untuk dia bisa mencapai suatu kemenangan, dia harus berjuang. Berjuang untuk menjaga kesehatannya, berjuang untuk menjaga tubuhnya, supaya apa? Supaya berat badannya dan juga tingginya itu ideal. Sehingga apa? Sehingga dia nanti bisa dengan berlari dengan kecepatan. Jadi dia berjuang untuk dia mengabaikan makanan-makanan yang enak, mungkin yang ditawarkan orang kepada dia abaikan itu hanya demi suatu kemenangan. Begitu juga dalam suatu kesuksesan kita. Kita mau menjadi seorang yang sukses di dalam pekerjaan, ini juga ada suatu perjuangan yang harus kita lakukan. Seorang menjadi manajer, dia tidak akan bisa kalau dia hanya santai-santai. Misalnya dia datang kerjanya, datang sesuka hatinya, datang terlambat, jam kerjanya jam 8, dia datang jam 10. Kemudian juga banyak bolosnya, tidak kerja hari ini, besok tidak kerja. Atau mungkin di kantor dia hanya santai-santai, duduk-duduk, main game. Ini gak akan bisa dia menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan. Atau juga dia gak akan bisa menjadi seorang direktur dalam sebuah perusahaan kalau orang seperti itu. Tetapi untuk kita bisa mencapai kesuksesan dalam sebuah satu kedudukan, untuk kita bisa menjadi seorang manajer, ini adalah perjuangan yang hebat yang harus kita lakukan. Kita harus bangun tidur pagi, berangkat kerja jam 5 pagi, di mana saat orang masih tidur kita sudah berangkat kerja. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kemacetan, sehingga sampai nanti kita di kantor tepat pada waktunya. Atau mungkin sebelum jam kantor kita sudah ada di kantor. Kemudian juga
pimpinan menyuruh kita untuk kita lembur, kita juga melaksanakannya dengan baik. Kita dikasih pekerjaan yang berat, kita juga kerjakan dengan baik. Ini adalah perjuangan bagi kita. Kita pergi, orang masih tidur. Begitu juga kita mungkin pulang ke rumah, orang sudah tidur. Nah, ini adalah perjuangan untuk kita bisa mencapai suatu kesuksesan, untuk mencapai suatu kedudukan, sehingga kita nanti bisa akan dipercaya sebagai seorang manajer. Kita harus berjuang sehebat itu supaya apa? Supaya hanya mencapai satu tujuan kita adalah sebuah jabatan. Kita juga berjuang untuk suatu gelar. Mungkin kita sedang kuliah, kita juga harus berjuang. Tidak pernah ada kita akan bisa menjadi seorang sarjana tanpa perjuangan. Kita hanya santai-santai di rumah, orang lagi kuliah, kita di rumah nonton TV, kita jalan-jalan. Kemudian dikasih tugas, kita tidak kerjakan, kita hanya mungkin menunggu punya orang yang sudah selesai, kemudian kita minta tolong supaya tugasnya bisa kita pinjam. Nah, orang seperti ini bukan orang yang berjuang, dia nggak akan bisa mencapai suatu kesuksesan tanpa ada perjuangan. Orang tidak akan bisa mencapai satu gelar kalau dia hanya santai-santai, kalau dia tidak serius di dalam mengikuti perkuliahan, di dalam mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh dosen kepada dia. Dia harus berjuang. Bapak Ibu, saya juga saat ini sedang kuliah. Perjuangannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tahun yang lalu, pada bulan September tahun yang lalu, jadi sebelum kita membuat sebuah tesis, kita harus membuat yang namanya proposal tesis. Dari bab 1 sampai bab 3. Dosen memberikan perintah kepada kita untuk membuat proposal tesis ini dalam waktu 2 bulan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan, kita akan gagal dan kita akan dilewatkan. Ini harus berjuang. Kalau saya hanya santai, nanti saja, tunggu besok, lusa, tunggu waktu, kemudian saya nonton TV, saya santai-santai, saya main handphone, saya main game, gak bakalan ini proposal tesis ini akan bisa tercapai, akan bisa selesai. Tapi saya harus membuat satu perjuangan. Perjuangannya apa, Bapak Ibu? Saya tidur sampai jam 3 malam untuk hanya membuat proposal tesis. Saya membuat itu sampai jam 3 malam. Saya berjuang melawan rasa ngantuk saya. Mata saya sudah lelah di komputer. Dari jam 7 malam saya sudah ada di depan komputer. Karena kalau tidak malam saya mengerjakan itu gak konsentrasi, Bapak Ibu. Jadi kalau siang-siang saya mengerjakan itu gak konsentrasi. Jadi harus malam supaya kita bisa konsentrasi. Apalagi kalau kayak saya ini otaknya sudah mulai lemot, ya kan? Karena saya tamat S1 itu udah cukup lama. Saya tamat S1-nya itu dari tahun 1992. Nah,
Ambil S2-nya baru dari tahun kemarin. Jadi otak saya itu sudah mulai lemot, Bapak Ibu. Jadi harus penuh dengan konsentrasi. Jadi mengerjakannya itu pada malam hari. Nah, ini adalah satu perjuangan yang harus saya lakukan. Perjuangannya itu menahan diri saya dari ngantuk saya. Orang sudah pada tidur, orang sudah pada ngorok, saya masih ngetik di laptop. Saya masih berpikir dengan keras apa yang harus saya tuliskan dalam sebuah proposal tesis tadi. Dalam jangka waktu 2 bulan, dari bab 1 sampai bab ketiga. Nah, kemudian bab 1 itu selesai, itu kita dituntut dalam waktu 2 minggu harus selesai. Nah, setelah itu kita diuji. Nah, kalau salah itu direvisi lagi. Begitu juga dengan bab 2, begitu juga dengan bab 3-nya. Nah, ini adalah satu perjuangan yang harus saya lakukan untuk hanya mencapai suatu gelar yang namanya gelar master. Padahal gelar itu hanya berapa lama lah saya bisa pakai, saya bisa sandang. Tapi itu suatu perjuangan yang harus saya lakukan. Bahkan pernah sekali saya mengerjakan itu sampai jam 5 pagi. Karena apa? Karena besoknya itu harus kita kirim kepada dosen pembimbingnya jam 5 pagi, Bapak Ibu. Nah, saya sampai jam 5 pagi. Kemudian saya tidur 1 jam. Saya harus bangun lagi untuk mengurus anak saya. Saya harus juga mempersiapkan anak saya yang mau sekolah. Karena saat ini juga, karena sekarang ini kan mereka juga sekolahnya online di rumah. Jadi saya harus mempersiapkan lagi, mempersiapkan serapannya, mempersiapkan bajunya untuk dia mengikuti sekolah online. Itu bangun pagi, itu rasanya saya itu kayak berjalan di awan-awan gitu. Saking apanya? Saking capek, lelahnya. Saking saya itu udah lemes banget. Saya itu udah ngantuk banget. Karena sampai jam 5. Nah, ini adalah suatu perjuangan untuk mencapai suatu kesuksesan, untuk mencapai suatu gelar. Ini perjuangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu hebatnya perjuangan yang kita lakukan hanya untuk hal yang sementara ini. Perjuangan yang ada batasnya ini. Seperti saya bilang tadi, saya berjuang untuk mencapai suatu gelar. Karena apa? Karena kalau saya tidak membuat proposal tesis, saya tidak akan bisa masuk kepada pembuatan tesis. Nah, kalau saya tidak ada tesis, saya juga akan bisa menjadi menerima gelar master kalau saya tidak membuat tesis. Nah, saya harus berjuang. Padahal ini hanya untuk berapa lama sih? Berapa lama sih saya hidup? Palingan mungkin hanya 2 atau 3 tahun saya pakai. Kalaupun mungkin agak cukup lama. Kalau Tuhan kasih umur saya sampai hanya 70, ya berapa lama? Sekarang umur saya sudah 50, udah mau 52. Hanya berapa lama saya, tapi perjuangan itu tadi sampai saya nggak tidur malam. Saya memperjuangkan saya mempertaruhkan kesehatan saya hanya demi sebuah gelar. Yang hanya kita nikmati hanya sementara. Yang hanya wahnya itu, wah master loh, wah itu hanya sementara. Yang ada batasnya. Tapi Bapak Ibu, bagaimanakah perjuangan kita untuk kehidupan yang kekal itu? Perjuangan untuk kita bisa mencapai suatu gelar
menjadi anak Allah. Ini perjuangan yang bukan main-main. Perjuangan yang artinya, wah, saya kan sudah ikut ibadah dari hari Minggu sampai ke Minggu lagi. Hari Minggu saya ibadahnya 2 kali di Perdatan, kemudian saya juga ibadah lagi di Kelapa Gading, ikut SBT. Kemudian hari Selasa saya ikut ibadah lagi Suara Kebenaran. Hari Rabu saya juga ikut ibadah pendalaman Alkitab atau doa malam seperti ini. Kemudian hari Kamis saya ibadah waski. Setelah ibadah waski ada ibadah Batak bermazmur, ikut lagi. Hari Jumat saya ibadah PA dan juga sampai ibadah malam doa. Kemudian hari Sabtu saya ikut seminar. Perjuangan kita bukan hanya sampai ikut ibadah. Ibadah yang tadi dari hari Minggu sampai Minggu lagi. Oh, saya sudah berjuang. Saya sudah ikut ibadah. Itu bagus. Bukan berarti saya bilang itu tidak bagus. Jangan sampai nanti Bapak Ibu punya pemahaman yang salah. Wah, saya nggak boleh ibadah. Itu bagus sekali. Kita mengikuti ibadah itu bagus sekali. Apalagi sekarang ini ibadah kita lewat online. Yang artinya semua ibadah-ibadah bisa kita ikuti. Apalagi kalau kita ada internet di rumah. Dari hari pagi sampai sore semua kita bisa ikuti ibadah. Tapi ini bukan suatu perjuangan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya suatu perjuangan yang benar-benar perjuangan yang kita mencapai suatu gelar untuk kita bisa menjadi anak Allah. Ya mungkin kita ibadah karena tidak ada lagi kerjaan, ya kan? Atau mungkin seperti dulu kan sebelum COVID ini ibadahnya kan di gereja, ya Bapak Ibu ya. Lagi kalau dulu itu ada mobil disiapkan. Jadi mungkin kita rajin, daripada saya di rumah nggak ada kerjaan, mendingan saya ibadah. Saya saja seperti itu juga kan. Atau mungkin, hari Rabu ada PA, ada doa malam, kan nanti di sana ada snacknya. Itu bisa saja, ya kan? Saya seperti itu. Tetapi ibadah yang kita lakukan itu, ibadah yang kita ikut itu berguna nggak dalam hidup kita? Ada perubahan nggak dalam hidup kita? Ada bermakna nggak dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengikuti ibadah terus, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Dari perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita gak pernah berubah. Padahal kita rajin ibadah, kita ikuti semua ibadah, tapi tidak ada mengubah hidup kita, tidak mengubah pola pikir kita, tidak mengubah sikap kita. Nah, ini bukan namanya suatu perjuangan. Tetapi suatu perjuangan itu kita mengikuti ibadah itu, di mana ibadah itu bisa mengubah hidup kita.
Ibadah itu bisa mengubah sikap kita, mengubah pola pikir kita, mengubah seluruh gerak hidup kita. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Itu mungkin kita juga berkata, wah saya lagi berdoa loh di rumah. Berdoa, baca firman, saya rajin. Doa itu memang itu sebuah perjuangan. Kita enggak artinya enggak gampang kalau kita berdoa itu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itu juga satu perjuangan. Apalagi kalau kita bangun pagi, jam 4 pagi kita bangun, ini juga perjuangan. Enggak gampang ya kan? Jam 4 pagi itu bangun itu juga enggak gampang. Itu adalah perjuangan bagi kita. Melawan rasa ngantuk kita. Kita harus memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Ini sebuah perjuangan. Perjuangan. Tetapi jangan sampai tadi ibadah kita itu hanya suatu ibadah. Doa kita itu hanya suatu doa yang rutinitas saja. Karena sering kita mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan, kita harus berdoa paling setidaknya 30 menit, maka supaya kita merasa lakukan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi, kita mengadakan doa. Tetapi doa itu tidak mengubah hidup kita. Doa itu tidak ada bermakna dalam hidup kita. Itu bukan perjuangan. Tetapi kalau doa itu adalah suatu perjuangan, di mana doa itu akan mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah cara kita berbicara, mengubah kata-kata kita. Itulah doa di dalam perjuangan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Mungkin dalam setahun kita membaca firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah membacanya sampai 5 kali. Dan juga kita mungkin pagi baca firman, malam baca firman. Itu juga perjuangan. Perjuangan bagi kita untuk kita bisa duduk membaca firman Tuhan. Tapi jangan itu hanya sebuah suatu rutinitas hidup kita. Tetapi firman yang kita baca itu firman yang mengubah hidup kita juga. Firman itu menjadi kehidupan dalam diri kita, sehingga kita menjadi surat yang terbuka bagi sesama kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kalau kita dikatakan kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab. Ini adalah perjuangan kita memang. Tapi perjuangan ini adalah perjuangan yang bermakna bagi hidup kita. Perjuangan yang mengubah hidup kita. Perjuangan di mana kita bisa menjadi surat yang terbuka bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita sebagai pengikut Kristus bukanlah perjuangan hanya sekedar, tapi perjuangan yang sungguh-sungguh, sehingga kita nanti bisa menjadi anak-anak Allah. Kita akan bisa menjadi manusia Allah, man of God. Kita akan bisa menjadi seperti itu. Itulah perjuangan kita yang sesungguhnya. Perjuangan yang harus terus kita
kita lakukan. Perjuangan di mana kita akan menjadi anak-anak Allah yang selama-lamanya, yang tidak akan dibatasi oleh waktu, tetapi itu selama-lamanya. Kalau perjuangan tadi hanya mencapai gelar, menjadi seorang pemenang dalam sebuah pertandingan tadi lari, perjuangan untuk menjadi seorang manajer, kita sudah melakukannya dengan luar biasa. Itu hanya sementara. Itu ada batasnya. Tetapi perjuangan yang kita lakukan untuk kita bisa menjadi anak Allah, kita akan mencapai gelar itu tidak ada batasnya. Kita akan menjadi anak-anak Allah selama-lamanya di sana. Kita akan menjadi manusia Allah selama-lamanya. Untuk itu, mari kita sungguh-sungguh untuk kita di dalam perjuangan ini. Ada 2 hal yang kita lakukan di dalam perjuangan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, berjuang untuk menghadapi tantangan hidup. Berjuang untuk menghadapi tantangan hidup. Banyak tantangan hidup yang kita hadapi untuk kita mencapai kehidupan yang kekal itu. Hal ini kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang pertama, kita harus berjuang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan yaitu untuk kita tidak mengasihi dunia. Tantangan hidup yaitu keinginan daging kita, keinginan mata kita. Keinginan daging ini kuat sekali loh. Keinginan daging ini sangat kuat untuk menghalangi kita di dalam kita bisa menjadi anak-anak Allah tadi. Ini kuat sekali. Keinginan daging kita ini. Gimana di dalam keinginan daging kita ini? Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin disanjung. Wah, ini tantangan yang berat bagi kita. Nah, kalau kita gak berjuang untuk menghadapi tantangan ini, kita akan bisa gagal, Bapak Ibu. Lagi masalah ingin kita dihormati, dihargai. Waduh, ini tantangan yang berat bagi kita. Saya sendiri pun belum bisa. Benar, saya sendiri pun belum bisa.
Mungkin kalau kita nggak punya harta, kita belum punya rumah, kita belum punya mobil, itu nggak terlalu masalah. Itu nggak terlalu persoalan buat kita mungkin. Bahkan buat saya juga nggak terlalu masalah. Nggak punya uang di tabungan pun nggak terlalu masalah buat saya. Tetapi yang menjadi masalah berat bagi saya, yang menjadi suatu perjuangan berat bagi saya adalah apa? Harga diri saya, kehormatan saya. Ini tantangan hidup bagi saya. Itu tadi keinginan daging saya ini. Saya ingin dihargai, saya ingin dihormati, saya ingin disanjung. Coba kita melihat diri kita. Mungkin saya mah sudah perlu dah dihormati, nggak perlu dihargai. Tapi coba saat orang menyepelekan kita, saat orang tidak menganggap kita, saat orang tidak menghargai kita, sakit Bapak Ibu. Kita tersinggung, kita marah. Ini perjuangan. Ini perjuangan buat saya juga Bapak Ibu. Benar. Saya berjuang untuk ini. Karena harga diri saya itu masih tinggi. Harga diri saya itu masih hebat. Jadi ini harus terus diperjuangkan. Walaupun ini tidak mudah, tidak gampang. Saya ini kan ketua waski, ya kan? Kemudian saya juga kan pendeta. Kalau kita pendeta muda lah gitu ya. Nah, ini kalau tidak saya hati-hati, bisa meleset saya Bapak Ibu. Karena saya ingin dihargai, saya ingin dihormati, saya ingin disanjung. Akhirnya saya sadar gitu lah Bapak Ibu. Nah ini tadi perjuangan. Saya itu berjuang, benar-benar berjuang untuk saya tidak sakit hati, berjuang untuk tidak mengilu hati saya. Saya berjuang untuk itu, walaupun saya nggak dihargai, saya nggak dihormati. Nah, ini yang paling berat. Saat orang tidak menghargai kita, kita tidak sakit hati. Saat orang tidak menghormati kita, kita tidak sakit hati. Saat orang tidak memanggil kita dengan hormat, kita tidak sakit hati. Ini bukan hal yang gampang, tapi ini adalah hal suatu perjuangan bagi kita. Apalagi kita punya suatu jabatan, punya suatu kedudukan. Ini bukan suatu hal yang gampang, Bapak Ibu. Tapi ini harus menjadi perjuangan bagi kita. Harus yang dikatakan tadi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging kita, keinginan mata kita. Apalagi kalau sekarang ini banyak membuat kita jauh dari Tuhan, banyak membuat kita terlena, banyak membuat kita menjadi santai karena tawaran-tawaran dunia ini. Walaupun mungkin saat ini situasi kondisi dunia ini tidak membaik dengan adanya COVID ini, tapi ada hal-hal yang lain membuat kita menjadi terlena.
Dengan apa? Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Dengan handphone bisa membuat kita menjadi terlena. Dengan handphone bisa membuat kita tidak sungguh-sungguh dalam suatu perjuangan. Seorang ibu datang konseling kepada saya. Jadi ternyata main game itu bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu. Main game itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu juga. Jadi seorang ibu ini datang menangis. Karena apa? Karena suaminya main game terus. Sampai lupa makan, sampai lupa mandi. Jadi bisa dia sehari itu nggak mandi. Karena apa? Karena main game. Kemudian ibu-ibu juga banyak main game. Saya di Facebook itu sering-sering saya itu diajak untuk bermain game. Tapi saya nggak mau terima. Nah ini kalau kita nggak perjuangkan, kalau kita nggak berjuang untuk melepaskan ini bisa mengikat hidup kita. Ini bisa membuat kita terlena, ini bisa merusak kehidupan kerohanian kita, ini akan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, mari kita berjuang untuk kita bisa menghadapi tantangan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, kita berjuang untuk menerima didikan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan Ibrani 12 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi yang kedua, kita harus berjuang untuk menerima didikan Tuhan. Dalam setiap tantangan kita, persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita, itu adalah didikan Tuhan buat kita. Itu adalah sarana Tuhan untuk mengasah karakter kita, untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan kita menyerah di dalam didikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang sah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita dididik Tuhan, kita harus terima didikan itu. Karena Tuhan mau supaya kita dinikmati oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita berkenan kepada Dia. Maka kita harus dididik Tuhan lewat berbagai persoalan, masalah, tantangan. Kita harus terima didikan itu supaya kita nanti menjadi anak-anak yang sah, anak-anak yang huios, bukan anak-anak yang gampangan. Nah, jadi mari kita terus berjuang terus, berjuang saat kita dididik oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita lari dari didikan Tuhan. Tapi mari kita menerima setiap didikan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita. Jadi apapun masalah kita saat ini, apapun persoalan kita, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah sakit penyakit, mari kita terima itu sebagai didikan Tuhan. Dan kita terus berjuang melewati itu semua sampai kita memperoleh suatu kemenangan. Nah, inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Mari kita berjuang bersama-sama sampai kita mencapai suatu garis finish, sehingga kita akan memperoleh kemenangan sampai kita akan masuk ke rumah Bapa di surga.
Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini Bapak Ibu. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akan menutup ibadah ini, sebelum kita doa berkat, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk gembala sidang kita. Kita juga berdoa untuk pelayanan GSKI Rambut Perdatang. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus berjuang mempertahankan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk kami terus berjuang supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal itu. Di mana Tuhan ada, kami pun ada nanti di sana ya Tuhan. Perjuangan kami ini tidaklah yang mudah ya Tuhan. Perjuangan kami ini adalah hal yang berat bagi kami. Dan kiranya Tuhan terus menuntun kami, memimpin kami, menolong kami, untuk kami terus berjuang sampai kami menutup mata kami, sampai kami akan melihat kemuliaan-Mu, sampai kami akan melihat kemenangan itu. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau merawat mereka. Mari Tuhan Engkau menjamah mereka. Berikan mereka kekuatan ya Bapa. Berikan mereka semangat yang baru. Mungkin saat ini ada keluarga yang sedang terkena COVID. Mari Bapa, Engkau berikan mereka semangat yang baru. Engkau berikan mereka pengharapan yang baru, agar mereka tidak menjadi lemah menghadapi kondisi ini, agar mereka tidak putus asa menghadapi situasi ini, tapi kuatkan iman percaya mereka. Kami serahkan mereka semua dimanapun umat-Mu berada, jemaat-Mu berada, yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka, Tuhan Engkau menjamah mereka, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Kami angkat mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu terus memberkati mereka. Pertolongan-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Eros Sardono. Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, berikan hikmat bagi hamba-Mu ini, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati gembala senior kami, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Bahkan berkati juga gembala sidang kami di Perdatang ini. Berkati Bapak Ferry Pincam ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan dia pemulihan, memberikan dia kesehatan ya Tuhan, untuk dia kembali melayani-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan Bapak Pendeta David Adam yang juga yang saat ini sedang melakukan pelayanan di tempat ini, yang Tuhan percayakan kepada beliau. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi dia. Berkati keluarganya Tuhan, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati juga pelayanan GSKI Perdatang ini. Kiranya Tuhan campur tangan dalam pelayanan kami di tempat ini. Pelayanan dari sekolah minggu, pemuda, remaja, waski, bahkan juga usia depan umum yang saat ini sedang dilakukan lewat online ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangannya Bapa. Engkau memberkati semuanya pelayanan-pelayanan kami ini, sehingga setiap pelayanan kami ini pelayanan yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan pelayanan ini banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk dibawa kepada kebenaran-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan GSKI Rawat Perdata ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan campur tangan. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan apa yang terbaik di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, yang sedang memimpin bangsa ini yang begitu banyak persoalan yang dihadapinya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi dia, sehingga apa yang dia lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga di hari-hari yang akan datang, saat kami nanti kembali bisa bertatap muka dalam ibadah, kami bisa bertemu kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Kami akan mengakhiri ibadah doa malam kami ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Dia. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.